pemerintah juga akan menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan dan juga program sembako di bulan Agustus ini di tahap ketiga. Jadi bulan Agustus ini nantinya ibu-ibu akan mendapatkan lagi yang namanya bantuan tahap berapa? Tahap 3. Seperti itu. Ini suratnya sudah ada di tangan kami selaku pendamping, yang mana penyaluran bantuan sosial tahap 3 mulai bulan Juli, Agustus, September akan cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sifatan kula hormaten Ibu Ketua. Saya yang sudah membolehkan kediamannya untuk ditempati pertemuan kelompok P2K2 pada siang hari ini. Yang saya hormati mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik atau kakak-kakak atau siapa saja yang hadir pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait masalah informasi-informasi terkait program Keluarga Harapan. Alhamdulillah bulan Agustus pada siang hari ini kita berjumpa kembali di acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di Dusun Turalaos, Kemiri Songo dalam keadaan sehat walafiat. Yang jelas informasi saya nantinya adalah informasi yang mungkin membuat Bapak Ibu semuanya yang hadir bergembira. Karena di bulan Agustus adalah bulannya untuk apa ibu-ibu? Bulannya untuk apa? Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa? 81 tahun. Nah, nanti sabunnya diminta ke Mas Rodik. Jadi sekarang ini selain kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan dan juga program sembako di bulan Agustus ini di tahap ketiga. Jadi bulan Agustus ini nantinya ibu-ibu akan mendapatkan lagi yang namanya bantuan tahap berapa? Tahap 3. Seperti itu. Ini suratnya sudah ada di tangan kami selaku pendamping, yang mana penyaluran bantuan sosial tahap 3 mulai bulan Juli, Agustus, September akan cair. Mata seneng, Bu. Ipa burung ya cairan. Jadi siap-siap ya Bu ya. Bagi kartunya yang belum ada atau kehilangan kartu atau kartunya dititipkan, segera diambil. Makanya yang namanya kartu KKS itu tidak boleh dititipkan Ibu. Jadi harus dipegang sendiri, jangan sampai dititipkan, apalagi pinnya
dipinjamkan atau disampaikan kepada orang lain. Tidak boleh, karena KKS itu merupakan dompet, pengganti dompet sampean. KKS itu atau ATM itu seperti dompet. Gimana kalau dompet? Dompet itu harus dipegang sendiri. Kalau dipegang sama orang lain akan habis kan ya Bu. Coba sudah dompetnya sampean titipkan sama saya, kan seperti itu. Tidak boleh dititipkan. Makanya KKS itu harus dipegang sendiri, tidak boleh dititipkan, apalagi sampai dikasihkan kepada orang lain. Seperti itu ibu-ibu. Untuk periode Juli, Agustus, September, program sembako itu seluruh Indonesia itu ada 12 juta. Ada 12 juta penerima seluruh Indonesia. Kalau di Jember saja penerima PKH atau penerima sembako itu jumlahnya berkisar 167.828 KPM. 167.828 KPM penerima sembako saja. Jadi banyak sekali penerima sembako. Oleh sebab itu, manfaatkan sembako itu semaksimal mungkin. Jangan sampai katanya masih terus ibu-ibu dan bapak-bapak menerima beras, akan tetapi berasnya dikasihkan tetangga atau berasnya dikasihkan saudara. Kalau sampai terjadi seperti itu, berarti ibu-ibu tidak butuh yang namanya beras. Butuh apa tidak? Sungguhan. Ya, kalau memang butuh ibu-ibu, belanjakanlah sesuai dengan kebutuhan, karena bantuan beras itu tidak berupa beras, akan tetapi berupa uang sebesar 600 per bulannya, berarti dapat 200. Berarti dari bulan Juli, Agustus, September kita cair sembakonya sebesar 600. Belanjanya di mana ibu-ibu? Belanjanya terserah ibu-ibu. Kalau pengambilan uangnya di agen terdekat atau ATM terdekat. Kalau agen terdekat di sini itu kan sudah tahu semua ya. Tinggal ibu-ibu mencairkan sendiri. Terkecuali ibu-ibu tidak bisa mencairkan. Bagaimana Pak cara mencairkan Pak kalau saya tidak bisa mencairkan? Yang pertama, cari dulu keluarga paling dekat, paling dipercaya. Ya, dari keluarga ibu. Bisa pamannya, bisa cucunya, bisa anaknya. Baru minta antar ke agen. Biarkan agen yang melaksanakan untuk pencairan bantuannya ibu-ibu. Setelah melakukan pencairan, jangan lupa ATM-nya diambil kembali. Setelah uang cair, boleh dibelanjakan di tempat, boleh juga dibelanjakan di mana saja uangnya. Akan tetapi uang yang 600 itu jangan sampai dibelanjakan apa Bu? Emas. Emas siapa? Mas Ajay. Jangan sampai ya Bu ya. Apalagi dibelanjakan rokok, tidak boleh. Harus dibelanjakan kebutuhan sehari-hari ibu. Kalau butuhnya beras, belanjakan Kalau butuh telur, belanjakan telur. Kalau masih beras banyak, jangan belanja biar tidak dimakan kapang. Kan seperti itu ya. Lantas dari pencairan BPNT di sini juga ada pencairan program Keluarga Harapan. Jadi PKH-nya juga cair Bu-ibu. Kalau PKH ini jumlah di Kabupaten Jember itu sejumlah
75.089 KPM untuk penerima PKH-nya. Jadi lebih sedikit. Kenapa Pak penerima PKH kok lebih sedikit? Karena bantuan PKH ini merupakan bantuan bersyarat ibu-ibu. Jadi syaratnya apa? Ayo apa? Syaratnya. Ada yang tahu? Syaratnya yang pertama memiliki komponen. Komponennya apa saja ibu-ibu? Yang pertama lansia. Yang kedua ibu hamil dulu. Tanpa ibu hamil tidak ada Jadi ibu hamil, setelah ibu hamil balita, setelah balita SD, SMP, SMA. Itu namanya komponen PKH. Kalau komponen PKH lansia, ibu-ibu mendapatkan nominal berapa? 600. Kalau balita 700. Ibu hamil sama dengan balita, yaitu 750. SD 225. SMP 375. SMA 500. Lansia tadi berapa? 600. Nanti ibu-ibu bisa dihitung bantuannya berapa, komponen saya berapa. Kalau komponen SD sama SMP berarti dapatnya berapa? Ayo, 375 ditambah 225 berapa? 600. Ketika nanti dicek terus bantuannya kurang daripada 600, segera laporan kepada pendamping. Jadi total keseluruhan penerima PKH se-Kabupaten Jember adalah 75.089 KPM ibu-ibu. Jadi banyak bantuan dari negara itu kepada masyarakat. Tinggal masyarakatnya harus melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial yang disampaikan Mas Rodik tadi itu, ya Ibu ya. Terus setelah itu ibu-ibu perlu tahu bahwasanya di PKH itu banyak sekali istilah-istilah yang sering disampaikan oleh pendamping kepada ibu-ibu. Istilah-istilah itu yang sering kali ibu-ibu tanyakan, dan istilah itu sering kali pihak penyalur atau Bank Mandiri menyampaikan tapi ibu-ibu tidak paham. Jadi hari ini saya mau menyampaikan bahwasanya istilah-istilah yang terjadi di bansos itu, kalau istilah status penyaluran bansos itu ada 6 Bu. Jadi istilah yang ada di dalam status penyaluran bansos itu ada 6. Yang pertama adalah burekol. Sering ibu-ibu mendengar mungkin besok pendamping mau burekol. Apa burekol? Burekol itu adalah buka rekening kolektif. Jadi buka rekening bersama-sama artinya. Buka rekening kolektif bagi KPM atau penerima bantuan yang belum menerima KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Jadi ini dipahami dulu bahwasanya istilah yang pertama dalam status penyaluran bansos adalah burekol, buka rekening kolektif. Kenapa burekol? Buka rekening kolektif itu yang pertama ibu-ibu. Terus istilah status yang kedua adalah SPM Bu. SPM itu adalah surat perintah membayar. Jadi ada dokumen resmi dari kementerian untuk memerintahkan pihak bank untuk menyalurkan bantuan. Itu namanya istilahnya SPM. Paham ibu-ibu? Kenapa SPM?
surat perintah membayar. Jadi itu yang nomor 2, Bu. Terus yang nomor 3 apa, Pak? Yang nomor 3 itu adalah SP2D. Ya, SP2D itu bukan surat bukan surat pemecatan. Tapi surat perintah pencairan dana. Surat perintah pencairan SP2D itu surat perintah pencairan dana. Lah, tahapan ini adalah lanjutan dari SPM, Ibu-ibu. Lanjutan dari SPM yang mana diturunkan dari kas negara ke bank penyalur untuk disalurkan ke penerima manfaat. Penerima manfaat siapa? Ya ibu dan bapak-bapak yang sudah penerima baik BPNT maupun PKH. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu ada istilah SI. Ya. SI mungkin ibu-ibu ada yang tahu? Standing Instruction. Kalau Maduranya standing instruction. Instruksi ini adalah merupakan akhir dari Kemensos kepada bank agar segera dipindah bukukan atau dicairkan ke rekening masing-masing keluarga penerima PK ataupun BPNT. Itu sudah SI. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanya, Pak, punya saya kok tidak cair bantuannya? Setelah dicek di seek engine-nya pendamping, ternyata ibu-ibu sudah SI. Oh, kalau sudah SI berarti standing instruction. Berarti sudah harus cair, kan seperti itu. Siap-siap, kan seperti itu. Tapi tidak seringkali SPM itu juga sudah cair kadang, Bu. Tidak harus SI, tapi SPM sudah ada yang cair. Terus yang kelima itu adalah top up, Bu. Kalau top up itu adalah proses pengisian dana baik di bank ataupun di aplikasi Dana juga bisa top up di sana. Artinya top up itu ibu-ibu mengisi saldo ke rekening, itu top up namanya. Terus yang terakhir adalah sudah transaksi. Kalau sudah transaksi berarti ibu-ibu sudah melakukan yang namanya pencairan baik di agen maupun di ATM. Jadi kalau di Mumbul Sari ini karena tidak ada ATM, bisa mencairkannya di agen-agen terdekat seperti itu. Lah, itulah 6 istilah yang ada di penyaluran bansos. Kenapa saya sampaikan? Agar ibu-ibu itu paham, SI itu apa, SP2D itu apa, SPM itu apa. Ya kan? Kalau ibu-ibu paham kan enak. Oh, ternyata punya saya sudah SP2D. Oh, ternyata punya saya sudah melakukan transaksi. Kalau sudah melakukan transaksi padahal ibu-ibu tidak melakukan transaksi, kewajiban ibu bagaimana? Kewajiban ibu adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pendamping PKH. Seperti itu, ibu-ibu. Ini yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, pada sore hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Terkait nanti ketika ibu mau menanyakan desil kepada pendamping, mungkin di akhir sesi ini, bagi yang tidak cair di tahap kedua, mungkin bisa juga ditanyakan kepada pendamping di sesi akhir sebentar lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian dan tutur kata yang kurang baik kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.